Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian sehat selalu, dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran matematika. Tetap semangat supaya kalian bisa belajar matematika dengan maksimal. Pada hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi pembulatan bilangan. Kok maksudnya apa atau pembulatan bilangan? Jadi ini pembulatan itu adalah dibulatkan, digenapkan dari bilangan desimal menjadi bilangan yang utuh. Di sini Pak Guru menuliskan bilangan 9 sampai 0 atau 0 sampai 9. Totalnya ada 10 angka. Nah, 10 angka ini dibagi 2 itu berarti 5 angka, 5 angka. Yang paling bawah 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang atas 5, 6, 7, 8. Dan nanti ketika pembulatan itu berlaku aturan bahwa 0, 1, 2, 3, 4 itu dibulatkan ke bawah. Nah, sedangkan 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan ke atas. Maksudnya apa tuh kok dibulatkan ke atas ke bawah? Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan ini. Ya. Ini Pak Guru beri contoh pembulatan ke persepuluhan terdekat. Nih. Di sini ada contoh 2,34 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi titik-titik-titik. Nah, perhatikan ini, 2,34 itu bilangan desimal. Ya, desimal seperti yang pelajaran kemarin. Di sini 4 ini bukan menempati satuan karena di belakang koma, tapi menempati perseratusan. Ingat kemarin kalau dua angka di belakang koma itu per 100. Kalau satu angka per 10. Nah di sini 4-nya ini menempati perseratusan. Sedangkan 3 per 10-an. Nah sedangkan 2 ini menempati satuan. Nanti kalau di depan 2 ada berarti menempati puluhan. Di sini kita belajar tentang 2,34 dulu. Ya, per seratusan. Tapi di sini perintahnya adalah pembulatan ke persepuluhan terdekat. Ingat, tadi ini, perhatikan ini, 0 sampai 4 itu dibulatkan ke bawah. Kalau 5 sampai 9 dibulatkan ke atas. Di sini karena dibulatkan ke persepuluhan, berarti bilangan di belakang persepuluhan itu nanti dibulatkan. Nah, dibulatkan ke atas atau ke bawah, lihat dulu bilangannya. Perhatikan, ya. Karena 4 itu dibulatkan ke bawah. Nah, jadi bagaimana? Ini perhatikan, 2,34. Kalau dibulatkan ke bawah, 4-nya jadi 0. Nah, 4-nya jadi 0 itu kalau dibulatkan ke bawah. Terus bilangan yang lain tidak berubah sama sekali. Tuh, 2,34 menjadi 2,30. Ingat, ini membacanya bukan 2,30. Di belakang koma itu membacanya 11. Kalau ini 2,30. Itu salah. Yang betul 2,30. Ini 2,34. Di sini 2,34 dibulatkan ke persepuluhan menjadi 2,30. Ya, 2,30 sama juga 2,3. Jadi di belakang koma, kalau ada 0 itu di belakang sendiri, itu 0-nya boleh dihilangkan. Misalkan ini 2,500, boleh ditulis 2,5. Misalkan ini 3,700, boleh ditulis 3,7. Yang tidak boleh kalau 0-nya tidak belakang sendiri. Jadi yang boleh dihilangkan itu 0 yang belakang sendiri. Tuh. Jadi ini 2,34 kalau dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 2,30. Tuh, atau 2,3. Selanjutnya ini pembulatan ke persepuluhan terdekat contoh yang lain. 2,57 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi, nah perhatikan, yang perseratusan 7. Nih, yang persepuluhan 5. Kemudian yang satuan 2. Kalau persepuluhan berarti di belakang persepuluhan itu nanti dibulatkan. Dibulatkan ke atas atau ke bawah. Nih, tinggal lihat dulu ini angkanya atau bilangannya.
itu di belakangnya itu 7. 7 di sini itu dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas, ini 2,57 menjadi 2, ini 7-nya jadi 0, tapi 5-nya dinaikkan, ditambah 1 karena dibulatkan ke atas. Ya, jadi ditambah 1. Ini menjadi 2,60. Kalau dibulatkan ke bawah tadi, kalau tadi misalkan 4 itu berubah jadi 0, bilangan yang lain tidak berubah. Tapi kalau dibulatkan ke atas, berubah jadi 0, tapi yang persepuluhan atau di depannya itu ditambah 1. Jadi di sini 2,57 sama dengan 2,50 yang ditambah nih 5-nya tambah 1 menjadi 2,60. 2,60 sama dengan 2,6. Kemudian ini kalau pembulatan kesatuan terdekat 3,2 dibulatkan ke satuan terdekat. 2 ini nilainya apa? Persepuluhan, betul. Kemudian kalau 3 satuan, betul. Jadi ini yang dibulatkan yang mana? 2-nya ini dibulatkan. Itu karena di belakang satuan. Satuan kok bisa satuan? Karena dalam soal itu dibulatkan ke satuan. Jadi di belakang satuan dibulatkan. Sekarang 2 dibulatkan ke atas atau ke bawah? Ke bawah, betul. Nah, jadi kalau dibulatkan ke bawah itu jadi 0. Dan angka yang lain tidak berubah. Contohnya ini, 3,2 menjadi 3,0 atau menjadi 3. Nah, sedangkan ini contoh yang kedua. Pembulatan ke satuan terdekat 3,8 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi berapa? 3,8. Satuannya mana? 3, betul. Kemudian per sepuluhannya 8. 8 itu ke atas atau ke bawah? Ke atas. Jadi 3,8 itu 8-nya jadi 0 karena dibulatkan. Dan 3-nya ditambah 1 karena dibulatkan ke atas tadi menjadi 4,0. 4,0 sama juga 4. Nah, kemudian ini pembulatan ke puluhan terdekat. 59 ya, dibulatkan ke satuan terdekat. Mana yang satuan? Oh maaf, ini bukan satuan ya. Ini Pak Guru salah nulis ini. 59 dibulatkan ke puluhan terdekat, bukan ke satuan, tapi ke puluhan terdekat. Menjadi 9 itu menempati satuan, 5 menempati puluhan. Nah, jadi ini bukan satuan, tapi soalnya ke puluhan terdekat. Nih, 9 dibulatkan ke atas atau tidak? Ke atas, jadi 9-nya jadi 0, tapi 5-nya ditambah 1 karena dibulatkan ke atas. Kan yang menempati puluhan. Ini 5-nya ini. Jadi kalau dibulatkan ke puluhan terdekat, 5-nya tetap atau tambah 1, lihat belakangnya dulu yang dibulatkan. Kalau ke atas itu tambah 1, kalau ke bawah itu tidak berubah. Tuh. Nah itu nanti bisa dipelajari di buku paket. Alhamdulillah buku paketnya kemarin sudah dibagikan. Itu jadi bisa dipelajari di buku. Kemudian ini Pak Guru mau melanjutkan materi tentang faktor dan kelipatan. Tuh. Dengan belajar ini Pak Guru harapkan kalian nanti bisa menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan, mengidentifikasi faktor dan kelipatan bilangan. Sekaligus nanti belajar tentang bilangan prima. Itu. Nah, kelipatan dulu kita pelajari. Kelipatan itu apa toh? Tuh. Kelipatan itu kalau dulu di pelajaran kelas 2 itu ada bilangan lompat. Ini perhatikan. Dari 0 ke 3 lompat. Nah, 3 ke 6. Nah, 6 ke 9. Itu garis bilangan di atas menunjukkan bilangan loncat 3 yang ditandai dengan tanda panah. Nah, ini kelipatan 3 itu ini 3, 6, 9. Tuh. Jadi bilangan kelipatan itu dimulai dari bilangan itu sendiri. Tuh. Setelah 15 masih enggak ini nanti terus itu.
Masih bilangan kelipatan yang paling besar itu tak terhingga. Itu. Bilangan 3, apakah 300 masih kelipatan? Masih. Apakah 3 juta masih kelipatan? Masih. Di atas 3 juta masih ada. Bilangan kelipatan itu yang paling besar tak terhingga. Itu. Jadi kelipatan dari suatu bilangan adalah bilangan yang diperoleh dari hasil perkalian suatu bilangan tersebut dengan bilangan asli. Bilangan asli itu berapa saja toh? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai tak terhingga. Bilangan asli itu dimulai dari 1. Kalau 1 kali 3 berarti 3. Tuh. Jadi kelipatan itu ini diingat ya. Ini biasanya sering dijadikan soal pertanyaan. Bilangan kelipatan yang paling kecil adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan bilangan kelipatan yang paling besar adalah tak terhingga. Betul. Ini contohnya kelipatan 8. Berapa? Ya dimulai dari 8 itu sendiri. 8, lompat 8, 16, tambah 8, 24, tambah 8, 32, dan seterusnya. Atau kelipatan 10. 10 kali 1 kan 10. Kalau dikalikan. Kalau kali 2, 10 kali 2, 20. Kali 3, 30. Kali 4, 40. Atau ditambahkan juga boleh. 10 tambah 10, 20. 20 tambah 10, 30. 30 tambah 10, 40, dan seterusnya. Sampai tak terhingga. Banyak sekali. 15. Nah, dimulai dari 15 itu sendiri. 15 tambah 15, 30. 30 tambah 15, 45. 45 tambah 60, tambah 15, 60, dan seterusnya. Dan nanti yang lain bisa dicoba. Ini soal di buku ada. Ya, soal di buku ada. Kemudian kita lanjutkan mengenai faktor. Apa itu faktor? Faktor dari suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Ini membagi habis. Coba diingat dulu pelajaran kelas 2. Ini 8. 8 itu dapat dihasilkan dari perkalian berapa kali berapa? 1 kali 8. 2 kali 4. Kalau 3 bisa nggak? Nggak bisa. 4 bisa. 4 kali 2. Setelah 4, 5 bisa? Tidak. 6? Tidak. 7? Tidak. Bisanya 8. Nih, perhatikan angka yang kiri dengan yang kanan sama kan? Nah, ini berarti 1, 2, 4, 8 itulah faktor dari 8. Artinya 8 habis dibagi 1. 8 habis dibagi 2. 8 habis dibagi 4. 8 habis dibagi 8. Bilangan-bilangan 1, 2, 4, dan 8 disebut faktor dari 8. Ini contoh yang kedua, 10 misalkan. Dulu 10 itu dihasilkan bisa perkalian dari mana? 1 kali 10, 2 kali 5, 3 bisa nggak? Nggak bisa. 4 nggak bisa. Bisanya 5 kali 2 dan 10 kali 1. Jadi faktornya 10 itu 1, 2, 5, 10. Artinya 10 habis dibagi 1. 10 habis dibagi 2. 10 habis dibagi 5. Dan 10 habis dibagi 10. Tuh, ini contoh nih. Faktor 18 nih. Ya, faktor 18 itu di latihan nanti di buku ada. Kalau ini Pak Guru kasih contoh, 18 itu 1 kali 18. 2 kali 9. 3 kali 6. Sebenarnya kalau diteruskan 6 kali 3 sama, cuma dibalik. Ya. Jadi faktornya 18 berapa? 1, 2, 3, 6, 9, 18. Kalau 24 berapa coba? 1 kali 24, 3 kali 12, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Nanti 5 bisa nggak? Nggak bisa. Kalau 6, ya 6 dengan 4 ini kan? Nah, sama. Kalau 7 nggak bisa. Kalau 8 dengan 3. Jadi faktornya 24 berapa? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Sekarang bilangan prima. Bilangan prima itu apa toh? Bukan bilangan Pak Prima, bukan. Bilangan prima itu bilangan yang tepat mempunyai 2 faktor. Yaitu
1 dan bilangan itu sendiri. Diingat ya, bilangan prima adalah suatu bilangan lebih dari 1 yang tepat mempunyai 2 faktor. Tepat, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi 2, tepat. Bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya ini, faktor dari 1 berapa? 1. Banyaknya faktor 1. Berarti 1 bukan bilangan prima, karena bilangan prima tepat mempunyai 2 faktor. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ini 1 hanya 1 faktornya, berarti bukan bilangan prima. Sekarang 4. 4 itu faktornya 1, 2, dan 4. Jadi 4 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4. Banyaknya faktor berapa? Ada 3. 1, 2, dan 4. Ada 3 bilangan. Nah, 3 bilangan itu 1, 2, 4. Jadi banyaknya faktor 3. Jadi 4 bilangan prima tidak? Ingat, ayo, bilangan prima adalah bilangan yang tepat mempunyai 2 faktor. Jadi bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Kalau 4 ini punya 3, berarti bukan bilangan prima. Kalau 8, faktornya 8 berapa? 1, 2, 4, dan 8. Banyaknya faktor berapa? 4. Jadi 4 banyak faktor. Apakah bilangan prima? Tidak, bilangan prima hanya punya 2. Sekarang faktor dari 2, yaitu 1 dan 2. Banyaknya faktor berapa? Ada 2. Apakah bilangan prima? Iya. Nah, jadi 2 adalah bilangan prima. Nih, faktornya dari 3, 1 dan 3. Jadi 3 itu hanya bisa dibagi 1 dan 3. Banyaknya faktor berapa? 2. Berarti termasuk bilangan prima. Sekarang 5. Faktornya 5 berapa? 1 dan 5. Berarti banyaknya faktor cuma 2. Berarti ini bilangan prima. Nih, bilangan prima itu yang paling kecil 2 ini. Ini yang paling kecil. Kalau paling besar tak terhingga, banyak sekali. 2 ini termasuk bilangan prima yang istimewa. Mengapa? Selain paling kecil, nih juga satu-satunya bilangan prima yang genap. Gitu. Jadi 2 ini satu-satunya bilangan prima yang genap. Lainnya bilangan prima yang lain itu berupa bilangan ganjil. Tuh. Jadi bilangan 2 ini bilangan istimewa karena bilangan prima yang paling kecil dan bilangan prima yang genap. Satu-satunya bilangan prima yang genap. Ini perhatikan. Bilangan prima nih ya, tuliskan faktor masing-masing bilangan pada tabel berikut. Ini contohnya 2, 1 dan 2, 3, 1 dan 3, 5, 1 dan 5, 7, 1 dan 7, 11, 1 dan 11, 13, 1 dan 13. Ini semua bilangan prima. Ya, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Ini semua bilangan prima. Ini juga 29 dan seterusnya ini juga bilangan prima. Berarti faktornya berapa? Ya 1 dan bilangan itu sendiri. Kalau 31 faktornya berapa? Ya 1 dan 31. Kalau 61, karena bilangan prima 1 ya 61 dan 61. Kalau 89, ya 1 dan 89 karena bilangan prima. Ingat, bilangan prima, bilangan yang tepat mempunyai 2 faktor, yaitu faktornya 1 dan bilangan itu sendiri. Paling gampang gini, bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 2 angka, yaitu dibagi 1 dan dibagi bilangan itu sendiri. Itu ya. Tapi harus tepat mempunyai 2 faktor. Nah, kalau 1 hanya 1 faktor, bukan bilangan prima. Baiklah anak-anakku, untuk tugas di rumah ini perhatikan. Nih, tugas di rumah, jawablah soal di bawah ini. Faktor terkecil dari setiap bilangan adalah berapa? Coba tadi diperhatikan. Pak Guru mundurkan dulu ya. Nih. Nah. Nih. Ini faktornya. Ya, ini faktornya 1, 8 itu 1, 2, 3, 4. Faktornya 10, 1, 2, 5. Kemudian faktornya 18, 1, 2, 3, 6. Faktornya 24, 1. Nah,
Tuh. Jadi faktor terkecil dari setiap bilangan adalah mengapa satu tidak bilangan prima? Ayo, tadi sudah Pak Guru jelaskan. Kalau menyimak videonya Pak Guru pasti bisa menjawab. Tuh. Nanti petunjuk pengerjaannya semua soal ini soalnya ditulis dulu ya, ini soalnya ditulis dulu. Kemudian dikerjakan di buku tulis ya, nulisnya di buku tulis, kemudian dijawab. Ya, langsung dijawab. Faktor terkecil bilangan ini berapa? Kemudian satu tidak termasuk bilangan prima karena nah soalnya ditulis kemudian dijawab, dikerjakan di buku tulis, hasil pekerjaannya difoto dan dikirimkan ke ini. https /bit.ly/mtk4faktor. Insya Allah nanti di grup WA atau di classroom Pak Guru sampaikan ya itu. Jadi itu yang Pak Guru sampaikan hari ini. Pesan Pak Guru, meskipun masa pandemi kalian harus tetap belajar. Ingat, kelas 4 ini nilainya sudah digunakan untuk kelulusan. Dan nilai terbesar itu adalah nilai harian. Itu. Makanya untuk tugas PR jangan sampai tidak dikerjakan. Karena menentukan sekali untuk nilai rapot. Nilai rapot nanti digunakan untuk nilai kelas 6. Menentukan kalian bisa lulus atau tidak. Tuh. Ya. Jadi pesan Pak Guru tetap dikerjakan, tetap jaga kesehatan, dikurangi yang terlalu banyak bermain HP dan nonton televisi, dikurangi. Gunakan waktunya untuk olahraga, membantu orang tua, mengaji, belajar. Itu gunakan yang lebih bermanfaat. Dah, itu pesan Pak Guru. Jangan lupa tetap semangat, tetap rajin beribadah dan taat kepada patuh kepada kedua orang tua. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.